Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Zara Holipa dari kelas 10 AKL 1. Di sini saya akan mempresentasikan hasil pekerjaan kelompok 6 saya tentang Kerajaan Kediri. Awal berdirinya Kerajaan Kediri muncul setelah berakhirnya pemerintahan Airlangga yang raja terakhir Kerajaan Kahuripan. Pada tahun 1042, Airlangga memindahkan ibu kotanya dari Kahuripan ke Daha, kota Kediri. Menurut Serat Calon Arang, Kerajaan Kahuripan dibagi menjadi dua bagian. Yang pertama, Jenggala di bagian timur dan Panjalu Kediri di bagian barat. Mengenal pembagian kerajaan, sumber-sumber sejarah menyebutkan bahwa kerajaan dibagi menjadi 4 atau 5 bagian. Selanjutnya ada kerajaan-kerajaan terkenal di Kerajaan Kediri. Beberapa raja terkenal yang memimpin Kerajaan Kediri. Yang pertama ada Srijayabaya memimpin pada tahun 1135 hingga 1157 Masehi. Raja yang dianggap sebagai pemimpin yang bijaksana dan membawa Kerajaan Kediri ke puncak kejayaannya. Masa pemerintahannya ditandai dengan kemajuan di berbagai bidang, termasuk ekonomi, sosial, dan budaya. Yang kedua, ada Kertajaya memimpin pada tahun 1222 Masehi. Raja terakhir Kerajaan Kediri yang dikenal karena sifatnya yang kejam dan arogan. Kertajaya dianggap bertanggung jawab atas runtuhnya kerajaan karena tindakannya yang memicu perlawanan dari Ken Arok, pendiri Kerajaan Singarasari. Selanjutnya ada peninggalan Kerajaan Kediri. Yang pertama ada prasasti. Beberapa prasasti yang ditemukan di wilayah Kediri memberikan informasi penting tentang sejarah dan kehidupan masyarakat kerajaan, seperti prasasti Pamawata, prasasti Serat Calon Arang, prasasti Ngantang, dan prasasti Jaring. Yang selanjutnya ada karya sastra. Kerajaan Kediri melahirkan karya sastra yang terkenal seperti Kakawin Bratayuda yang ditulis oleh Empu Seda dan Empu Panuluh. Karya sastra ini menceritakan tentang kemenangan Kediri atas Jenggala. Selanjutnya ada situs arkeologi. Situs-situs arkeologi di sekitar Kediri seperti yang di Surawono dan Candi Kidal merupakan bukti nyata keberadaan dan kejayaan Kerajaan Kediri. Yang selanjutnya ada ramalan Jayabaya terkait masa depan Nusantara. Berikutnya ada masa kejayaan Kerajaan Kediri, yaitu Kerajaan Kediri mencapai puncak kejayaannya pada masa pemerintahan Raja Jayabaya. Daerah kekuasaannya meluas dari Jawa Tengah hingga hampir seluruh Pulau Jawa. Masa ini ditandai dengan kemajuan di berbagai bidang, termasuk ekonomi. Kerajaan Kediri memiliki ekonomi yang kuat berdasarkan pertanian, peternakan, dan perdagangan rempah-rempah. Mereka juga memiliki mata uang sendiri dan perdagangan dengan negara-negara lain seperti dinasti Song di Tiongkok. Yang kedua ada sosial. Masyarakat Kediri tidak menganut sistem kasta. Tinggi rendahnya martabat seorang ditentukan oleh tingkah lakunya, bukan keturunannya. Yang ketiga ada budaya. Kerajaan Kediri dikenal dengan perkembangan seni dan sastra yang pesat. Karya sastra seperti Kakawin Bratayuda merupakan bukti kejayaan budaya kerajaan. Selanjutnya ada masa keruntuhan Kerajaan Kediri. Keruntuhan Kerajaan Kediri dipicu oleh berbagai faktor. Yang pertama ada pengelolaan internal. Kerajaan Kediri mengalami berbagai pengelolaan internal, termasuk perebutan kekuasaan dan konflik antara raja dan para pembesar. Yang kedua ada serangan eksternal. Kerajaan Kediri menghadapi serangan dari Kerajaan Singasari yang dipimpin oleh Ken Arok. Kertajaya, raja terakhir Kerajaan Kediri, dianggap bertanggung jawab atas runtuhnya kerajaan karena tindakannya yang memicu perlawanan dari Ken Arok. Yang ketiga ada kelemahan ekonomi. Kerajaan Kediri mengalami kemunduran ekonomi yang disebabkan oleh berbagai faktor, termasuk konflik internal dan serangan dari luar.
Agama yang dianut oleh Kerajaan Kediri. Kerajaan Kediri menganut agama Hindu, khususnya aliran Siwa. Hal ini terlihat dari berbagai peninggalan kerajaan seperti candi-candi dan prasasti yang memuja Dewa Siwa. Selanjutnya ada sistem politik Kerajaan Kediri. Kerajaan Kediri menerapkan sistem politik monarki dengan raja sebagai kepala negara dan memegang kekuasaan tertinggi. Raja dibantu oleh para pembesar dan pejabat kerajaan dalam menjalankan pemerintahan. Cukup sekian presentasi yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.